Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan, Kau dapati aku setia Tuhan. Aku percaya Engkau berikan kekuatan kami, oh Yesus. Pakai kami Tuhan sebagai hamba-Mu setia. Haleluya Yesus, haleluya. Kau selidiki hati kami Tuhan, agar kami mengasihi Engkau selamanya. Haleluya. Tuhan Allah, anak-Mu yang mulia penyelamat kami, memberikan belakangnya kepada si pemukul dan tidak menutup mukanya daripada penghinaan. Berilah kami anugerah untuk menanggung penderitaan dalam zaman ini dengan sungguh yakin dalam kemuliaan yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Mazmur pasal 84 hingga akhir. Mazmur pasal 84 hingga akhir. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jitid Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai
kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 hingga 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 hingga 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Inilah Injil Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita dapat bertemu dalam ibadah atas talian ini. Pagi ini mari kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami datang kepada Engkau dengan penuh kesyukuran. Kami bersyukur karena Tuhan yang memimpin kami, memelihara kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini.
urapilah kami, bungkusilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan mendengar firman-Mu dengan penuh ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini, perjuangan sebagai orang Kristen dalam peperangan rohani. Mari kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan padang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara dan saudari, dalam surat Paulus ini kepada jemaat di Efesus, Paulus mengakhiri surat ini dengan berbicara tentang persiapan melawan penguasa-penguasa di udara atau kuasa kegelapan. Paulus mahu memberikan kata-kata dorongan kepada mereka supaya mereka harus lebih bersiap siaga menghadapi pekerjaan kuasa kegelapan yang sering datang menyerang dalam kehidupan manusia. Hari-hari ini keadaan dunia semakin jahat. Ada banyak perkara yang tidak baik berlaku. Di mana-mana kematian berlaku setiap hari. Manusia mengalami tekanan dan ketakutan karena masalah ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial yang terbatas disebabkan pandemik COVID-19. Tetapi dalam pelajaran ini kita belajar supaya berjuang sebagai orang Kristen di tengah-tengah peperangan rohani. Dan bagaimana kita menghadapinya menurut Paulus dalam suratnya ini kepada kita pada pagi ini. Oleh itu, apakah yang Paulus berikan kata-kata nasihatnya kepada kita pada hari ini? Saudara dan saudari, mari kita lihat hal yang pertama, tetap kuat di dalam Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 10, berbunyi demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang Paulus katakan di sini kepada mereka? Paulus menegaskan kepada mereka supaya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam menghadapi cobaan hidup rohani, kita yang sebenarnya adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis, di mana kuasa kegelapan ini berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tahu bahwa kita manusia tidak dapat melawan dengan menggunakan kekuatan kita sendiri kepada kuasa kegelapan, tetapi kita dapat melawan dan mengalahkannya dengan kuasa di dalam nama Yesus sahaja. Saudara dan saudari dalam Kristus,
Kita jangan mengandal kekuatan atau kebijakan kita sendiri untuk melawan kuasa kejahatan di dalam dunia ini. Kita pasti akan dikalahkan, saudara. Kita harus mengambil perhatian, peringatan penting yang Paulus katakan di sini, bahwa kita jangan leka atau tidak serius tentang kehidupan rohani ini. Sebenarnya kita sedang berada di dalam peperangan rohani yang luar biasa. Dan kita menghadapi peperangan rohani setiap saat. Karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saudara dan saudari, kita harus mengetahui di sini, iblis berusaha melakukan berbagai caranya untuk menyakiti, bahkan membinasakan manusia itu sehingga tidak ada peluang untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Apa yang kita lihat di akhir-akhir ini, berbagai penyakit muncul. Dan hari ini penyakit yang paling kuat yaitu virus corona. Sudah ratusan ribu orang telah mati disebabkan COVID-19 ini. Apakah respon kita di sini? Ialah kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudari, dalam situasi yang kita sedang hadapi pada hari ini, janganlah kita terlalu panik, kelang kabut, takut apabila sesuatu yang buruk terjadi yang datang dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka selagi itulah kita akan mengalami berbagai-bagai keadaan situasi yang menyakitkan. Kita jangan berpikir bahwa apabila kita menjadi orang Kristen, hidup kita sudah lebih mudah atau senang. Sebenarnya tidak, saudara. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita menjadi objek sasaran iblis. Jadi, saudara, jangan heran. Ada sahaja yang menyerang dalam kehidupan kita, yaitu berbagai masalah dan yang kita tidak duga. Bila kita menyadari bahwa hal itu berlaku kepada kita, apa yang harus kita buat? Kita mesti berdoa dan meminta kekuatan untuk bertahan melawan segala serangan dari kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak terang. Tuhan sentiasa menyertai kita. Kita tidak seorang diri menghadapi kuasa kegelapan, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Hal yang kedua ialah kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Paulus memberikan nasihat dan petunjuk yang sangat penting di sini kepada kita semua. Kita lihat di dalam ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hal yang kedua di sini, Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus apa yang harus mereka lakukan bagi menghadapi penguasa di udara, roh-roh jahat. Paulus memberitahu mereka supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saudara dan saudari, kita harus menangkap maksud Paulus di sini. Mengapa kita perlukan senjata Allah? Saya memahami di sini bahwa selepas saja kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita akan meneruskan perjalanan hidup rohani kita di dunia ini. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, kita akan berhadapan dengan serangan yang bertubi-tubi daripada kuasa kegelapan. Sebab itulah Paulus memberitahu kepada kita di sini supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hal ini harus diambil perhatian yang serius
Karena jelas sekali Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus, jika mereka memiliki senjata Allah itu, mereka dapat bertahan melawan segala pencobaan dari si iblis. Saudara dan saudari, dalam ayat berikutnya, ayat 12 berkata, "Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Paulus menegaskan di sini bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging yang bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani yang tidak kelihatan, merujuk kepada kuasa kegelapan. Paulus memberitahu bahwa kuasa kegelapan inilah yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Sebab itulah Paulus menegaskan kepada mereka di dalam ayat 13 berkata, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Paulus berkata bahwa kita berada dalam perjuangan. Ia seperti seorang tentara yang sedang berjuang habis-habisan di dalam medan peperangan. Inilah gambaran yang Paulus berikan kepada kita, yaitu gambaran rohani. Berarti kita tidak boleh memandang enteng atau tidak ambil kisah tentang perkara ini. Paulus mahu mereka sadar dan memperhatikan perkara ini dengan lebih serius. Malangnya, ramai orang Kristen hari ini tidak mempercayai peringatan firman Tuhan. Walhal, ia adalah sangat penting karena ia melibatkan kehidupan secara rohani, yaitu kita berhadapan dengan rancangan tipu muslihat iblis. Kita lihat di dalam Yohanes bab 10 ayat 10 yang menjelaskan sifat iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara dan saudari, iblis ingin merampas sukacita yang ada pada kita, damai sejahtera, berkat, dan sebagainya. Iblis mahu mengambil segala sesuatu yang kita miliki di dalam Kristus. Kerana motif utama iblis adalah mahu agar kita terpisah daripada Allah, atau arti kata lain, kita tidak lagi memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Iblis mahu kita binasa, yaitu kematian. Misalnya, ramai orang mati disebabkan kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Inilah strategi iblis terhadap orang Kristen yang memiliki iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Oleh sebab itu, apakah perlengkapan senjata Allah itu? Di dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Di dalam ayat 14 hingga 17, Paulus menyeraikan perlengkapan senjata Allah. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua api si jahat. Dan terimalah ketupung keselamatan dan padang roh, yaitu firman Allah." Saudara dan saudari, saya mau membawa kita melihat di sini senarai senjata Allah yang dikatakan oleh Paulus di sini. Dalam ayat yang ke-14 itu berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Itu merujuk kepada kehidupan kita yang mana kita hidup
di dalam kebenaran, kita hidup di dalam keadilan. Ya, perbuatan kita, sikap kita yang menunjukkan buah-buah rohani. Yang seterusnya dalam ayat 15 itu berbicara tentang kerelaan memberitakan Injil kepada semua orang yang percaya. Kita berusaha merebut mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan, yaitu maut. Kita jangkau mereka tanpa rasa penat lelah. Dalam ayat yang ke-16 kita lihat di sana mengenakan perisai iman. Apakah yang dimaksudkan dengan perisai iman di sini ialah saya meletakkan di sana doa dan ibadah yang berkuasa. Dan itu saudara dan saudari, ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita perhatikan dengan lebih lagi tentang doa dan ibadah kita, penyembahan kita. Itu sebabnya bila kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bila kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Karena inilah senjata rohani kita yang dikatakan Paulus di sini, perisai iman kita. Dan iblis tidak dapat menyerang kita karena kita adalah orang yang berdoa dan beribadah. Ayat yang ke-17 kita lihat di sana, ketupung keselamatan dan pedang roh. Dan itu merujuk kepada firman Allah. Saudara, di sini kita lihat bahwa firman Allah itu adalah bahagian yang sangat penting, sangat utama dalam kehidupan orang percaya. Dan kita mau supaya kita semua hidup dikuasai oleh firman Allah. Apabila kita dikuasai oleh firman Allah, maksudnya hati dan pikiran kita itu dikuasai, dibungkusi oleh firman Tuhan. Sehingga tidak ada ruang sekalipun iblis ingin mempengaruhi kita. Ya, kata-kata hasutan dari si iblis kepada kita untuk melakukan kejahatan, kita dapat menangkisnya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saudari, semua yang disenaraikan oleh Paulus di sini adalah senjata rohani Allah yang dapat menangkis setiap serangan iblis dalam kehidupan kita secara pribadi. Walaupun kita di tengah-tengah medan perang secara rohani, kita dengan kekuatan daripada Allah yang memampukan kita untuk terus maju melaksanakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Hal yang ketiga dan terakhir, berjaga-jagalah dalam doamu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18, berbunyi demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Rasul Paulus mengakhiri kata-katanya di sini dengan menekankan tentang doa. Saya percaya bahwa Paulus seorang yang hidup di dalam doa. Dia mengetahui keberkesanan doa itu dalam kehidupan pribadinya. Itulah sebabnya Paulus dapat berjuang melawan segala pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Dan dia masih bertahan dalam pelayanannya, pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Paulus mendorong kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengambil perhatian yang serius terhadap kepentingan doa ini. Paulus mendorong mereka supaya tidak berhenti berdoa. Sebaliknya, terus berseru kepada Tuhan setiap saat. Berdoa adalah senjata rohani yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, yaitu iblis. Saya mau mendorong kepada saudara dan saudari yang saya kasihi bahwa Tuhan jangan pernah berhenti berdoa. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah berhenti berdoa.
dan jangan merasa bosan berdoa. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen hari ini. Paulus mengingatkan kepada kita semua dengan tegas. Dia berkata, berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paulus memikirkan bahwa kita harus sama seperti tentara yang sentiasa berjaga-jaga menghadapi musuh yang datang tanpa kita duga. Kita tidak boleh memandang hal ini biasa-biasa saja. Kita harus bertindak sekarang sebelum roh jahat bertindak melakukan sesuatu kepada kita, sehinggalah kita akhirnya jatuh dalam perangkapnya. Oleh itu, saudara dan saudari, sambil kita berjaga-jaga, kita juga memperhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita. Berdoalah kepada Tuhan agar memberi kita hikmat di dalam doa kita. Kita berjuang sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Justru itu kita harus menyatakan kemenangan dan mengalahkan, mematahkan segala tipu muslihat iblis dalam keluarga, gereja, dan masyarakat kita hari ini. Saudara dan saudari dalam Kristus, saya mahu mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi ini, bahwa perjuangan kita ini belum selesai. Kita masih berada di medan perang. Mari kita mengenakan perlengkapan senjata Allah seperti seorang prajurit yang siap untuk pergi berperang. Saya berdoa kepada Anda semua supaya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan keberanian kepada Anda untuk terus berjuang sebagai laskar Kristus di akhir zaman ini, sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Pada pagi ini, saya mau berdoa untuk Anda semua. Saya berdoa supaya kita diberikan kekuatan. Tuhan memberikan kuasanya kepada kita untuk melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Kita berjuang. Kita tidak akan pernah berhenti untuk berjuang di dalam Yesus Kristus. Dan saya berdoa agar Tuhan menjamah saudara dan saudari. Tuhan memperlengkapi Anda dengan senjata rohani Allah. Kita berdoa pada pagi ini supaya Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami supaya berjuang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pada hari ini di dalam peperangan rohani. Kami tahu bahwa iblis sentiasa mencari ruang untuk menjatuhkan kami, untuk membinasakan kami. Namun kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami mau mematahkan segala tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati.
lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Salam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini. Mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, konferensi doa Bahasa Malaysia Diocese Sabah secara maya yang bertemakan seruan pengharapan 333, yaitu Yeremia 33 ayat 3. Tarikh pada 5 hingga 6 November 2021 bertempat di Katedral All Saint Kota Kinabalu. Yuran RM30 bersama t-shirt. Selepas 10 Oktober 2021, t-shirt tidak akan disediakan. Sebarang pertanyaan, sila berhubung kepada Padri. Untuk Kuala Penyu dan Manakala untuk Membakut, sila berhubung kepada Penginjil Francis. Pengumuman yang kedua ialah tempahan buku bertajuk Hukum Segit yang ditulis oleh Din Musa Ambai, berharga RM20 sahaja. Pelancaran buku ini akan diadakan pada 5 September 2021 yang diadakan di Gereja All Saint Cathedral. Yang terakhir ialah Padi ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangan Anda semua kepada Majlis Gereja Malaysia. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan
dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan, Kau dapati aku setia Tuhan. Aku percaya Engkau berikan kekuatan kepada kami. Oh Yesus, pakai kami Tuhan sebagai hamba-Mu setia. Haleluya Yesus, haleluya. Kau selidiki hati kami Tuhan, agar kami mengasihi Engkau selamanya. Haleluya.